Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nuraini dengan nomor NIM 25207013 ingin menyampaikan materi mengenai frasa, klausa, dan kalimat. Yang pertama yaitu sintaksis. Sintaksis adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari aturan atau cara penyusunan kata-kata dalam suatu bahasa menjadi unit yang lebih besar seperti frasa, klausa, dan kalimat, atau bisa disebut ilmu yang mempelajari aturan penyusunan kata dari frasa ke klausa, dari klausa ke kalimat. Selanjutnya yaitu frasa. Frasa memiliki beberapa makna menurut para ahli. Salah satunya, menurut Harimurti Kridataksana, frasa adalah satuan gramatikal berupa gabungan kata dengan kata yang bersifat non-prediktif. Frasa merupakan satuan gramatik yang terdiri atas dua kata atau lebih yang membentuk satu kesatuan makna tetapi tidak memiliki subjek dan predikat. Baik, selanjutnya ada ciri-ciri frasa. Yang pertama, konstruksinya tidak memiliki predikat atau non-predikatif. Contoh, anak sekolah. Ini hanya frasa dan tidak ada predikatnya. Yang kedua yaitu proses pemaknaannya berbeda dengan idiom atau dua kata atau lebih yang memberikan makna baru dan maknanya telah berbeda jauh dari kata asal. Seperti contoh buah tangan yang bermakna buah dan tangan tetapi maknanya adalah oleh-oleh. Yang ketiga, yaitu susunan katanya berpola tetap. Contohnya seperti matahari terbit. Nah, susunan katanya itu berpola tetap, tidak bisa dibalik menjadi terbit matahari. Baik, selanjutnya yaitu jenis-jenis frasa berdasarkan persamaan distribusi dengan unsurnya, yaitu dibagi menjadi dua, ada frasa endosentris dan frasa eksosentris. Frasa endosentris adalah frasa yang mempunyai kesamaan dengan unsurnya, seperti contoh Bapak Ibu, sepatu baru, dan guru biologi Ibu Lisa, yang terdiri dari berbagai jenis seperti koordinatif, atributif, dan apositif. Yang kedua yaitu frasa eksosentris, adalah frasa yang tidak mempunyai kesamaan dengan unsurnya. Frasa ini tidak memiliki unsur pusat, seperti contohnya yaitu di sekolah. Lanjut lagi, ini ada jenis-jenis frasa berdasarkan kategori kata yang menjadi unsur pusatnya, yaitu ada frasa nomina. Frasa nomina adalah frasa yang memiliki distribusi sama dengan kata nominal. Kata nominal tidak dapat bergabung dengan kata verbal. Contoh, setelah lulus kuliah, ia menjadi guru. Yang kedua ada frasa verbal, yaitu frasa yang memiliki distribusi sama dengan kata verbal. Kata verbal merupakan kata sifat, contohnya yaitu akan pulang. Yang ketiga ada frasa numeralia, yakni frasa yang memiliki distribusi sama dengan kata bilangannya, seperti contoh 2 unit rumah. Baik, lanjut lagi, yaitu jenis-jenis frasa berdasarkan kategori kata ya. Yakni ada frasa adverbial, frasa yang memiliki distribusi sama dengan kata keterangan. Contohnya seperti kemarin.
Terus dilanjut lagi ada frasa preposisional, yaitu frasa yang terdiri atas kata depan sebagai penanda yang diikuti oleh kata atau frasa sebagai aksinya. Contoh kata di, yaitu di sekolah. Lanjut lagi, yaitu frasa pronominal, yakni frasa yang dibentuk dari kata ganti. Contohnya seperti mereka semua. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu klausa. Klausa adalah satuan sintaksis berupa runtutan kata berkonstruksi predikatif. Klausa berpotensi menjadi kalimat karena dalam banyak aspek, klausa tidak berbeda dengan kalimat kecuali dalam aspek intonasi akhir yang menjadi ciri kalimat. Lanjut, yaitu ciri-ciri klausa. Yang pertama, terdapat satu predikat. Yang kedua, klausa berubah menjadi kalimat jika diberi intonasi final. Yang ketiga, dalam kalimat plural, klausa merupakan bagian dari kalimat. Yang keempat, klausa dapat diperluas dengan menambahkan beberapa atribut fungsi-fungsi sebelum terdapat dalam klausa tersebut. Selanjutnya, ada jenis-jenis klausa. Yang pertama, klausa berdasarkan struktur intern. Klausa lengkap susun biasa, seperti contoh rambut gadis itu sangat indah. Terus ada klausa lengkap susun balik, seperti contoh sangat indah rambut gadis itu. Lanjutnya ada klausa tidak lengkap, seperti contoh menulis surat. Yang kedua, yaitu klausa berdasarkan ada tidaknya kata negatif. Maksudnya yaitu klausa negatif ialah kata yang memiliki kata negatif, seperti contoh kata tidak, mereka tidak pandai. Lanjut lagi, yang nomor 3 yaitu penggolongan klausa berdasarkan kategori atau frasa yang menduduki fungsi P. Ada klausa nominal, yaitu klausa yang P-nya atas kata atau frasa N. Contoh, yang dibeli orang itu sepeda. Terus ada klausa verba, yaitu klausa yang P-nya terdiri atas golongan V. Contoh seperti petani mengerjakan sawahnya dengan tekun. Lanjut lagi, ada klausa bilangan. Klausa yang P-nya terdiri atas kata atau frasa golongan bilangan. Contoh, roda truk itu 6. Yang keempat, ada klausa depan. Klausa yang P-nya terdiri atas frasa depan, yaitu frasa yang diawali oleh kata depan sebagai penanda. Contohnya, karena dia sakit, Rina tidak berangkat sekolah. Lanjut, yaitu kalimat. Kalimat adalah deretan kata yang mengandung suatu pengertian lengkap, seperti kata mempunyai fungsi yang berbeda. Ada kata berfungsi sebagai subjek, ada pula kata yang berfungsi sebagai objek maupun predikat. Pengertian kata menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu yang pertama, kesatuan ujaran yang mengungkapkan suatu konsep pikiran dan persatuan. Yang kedua adalah perkataan. Yang ketiga, yaitu satuan bahasa yang berdiri sendiri, mempunyai pola intonasi final dan secara aktual atau potensial terdiri atas klausa. Lanjut lagi, ada pembentukan kalimat. Yang pertama ada subjek. Ciri-ciri subjek.
ada subjek yang berbentuk kata benda, terus ada yang dapat diikuti oleh kata ini dan itu, terus ada pula dapat diikuti oleh partikel, eee, terus ada ada pula yang terletak di depan predikat, terus ada yang digunakan untuk menjawab pertanyaan kata tanya. Ada dua jenis subjek. Yang pertama adalah subjek pelaku, yaitu subjek perbuatan. Yang kedua adalah subjek penderita, yaitu yang dikenai penderitaan. Lanjut, ada pembentukan kalimat, yaitu ada predikat. Ciri-ciri predikat. Yang pertama, memberi penjelasan subjek. Yang kedua, letaknya setelah subjek. Nah, predikat itu dikelompokkan menjadi dua. Nah, yang pertama adalah predikat verbal, yaitu predikat kata kerja. Yang kedua, yaitu predikat nominal, yaitu seperti kata benda, kata sifat, atau kata bilangan. Lanjut, yang nomor 3 yaitu objek. Objek adalah objek itu adalah dapat dikenali dengan melihat jenis predikatnya dan memperhatikan ciri khas objek itu sendiri. Nah, objek itu ada 3 jenis. Yang pertama adalah objek penderita adalah objek yang dikenali oleh perbuatan. Yang kedua adalah objek pelaku adalah objek yang melakukan perbuatannya. Yang 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 ketiga, ada objek penyerta adalah objek yang menyertai perbuatannya. Nah, lanjut lagi ada nomor 4, yaitu pelengkap. Nah, ada ciri-ciri pelengkap. Yang pertama adalah berjenis kata benda, kerja, dan sifat. Yang kedua, pelengkap tidak bisa diubah menjadi subjek. Yang ketiga, tidak dapat diganti dengan katanya. Lanjut lagi yang nomor 5, yaitu ada keterangan tempat, seperti contoh di rumah, ada keterangan waktu, seperti contohnya kemarin, ada keterangan alat, seperti contoh dengan pisau, ada keterangan cara, seperti contoh secara sederhana, ada keterangan tujuan, seperti contoh supaya cepat, ada keterangan penyerta, seperti contoh bersama teman sebangku, terus ada keterangan similatif atau perbandingan, seperti contoh suara halilintar, terus ada keterangan penyebaban, seperti contoh sebab kesiangan, dan ada keterangan kesalingan, seperti contoh satu sama lain. Baik, yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi, frasa adalah sekumpulan kata yang tidak memiliki predikat sehingga tidak berdiri sendiri. Misalnya di rumah. Nah, klausa adalah kumpulan kata yang memiliki subjek dan predikat, seperti dia makan. Sedangkan kalimat adalah satuan bahasa yang mengungkapkan pikiran lengkap dan terdiri dari minimal satu klausa. Contohnya, dia makan nasi. Jadi, frasa itu belum lengkap. Klausa sudah lengkap secara subjek, predikat, dan kalimat itu menyampaikan makna penuh ataupun sudah lengkap. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah dan tidak dimengerti, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.